Shalom Elohim, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom Elohim, saksi-saksi syurga dan nabi-nabi Tuhan. Shalom Elohim juga buat Bapak Yahweh yang diam di dalam wadahnya, yang rendah hati, Bapak Iman Lahagu. Dan juga salam hormat buat Roh Jesus Christ yang sekarang berada dalam wadahnya, Saudara Aditya Nugrahanto. Dan Shalom Elohim juga buat pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam wadahnya Ibunda Fei Hamdani. Hari ini saya terpanggil untuk bersaksi mengenai ketiga roh Allah yang sudah berada di antara manusia, yaitu Allah yang Esa. Bukan karena kekuatan saya untuk menyaksikan ini, tetapi Allah yang memampukan saya. Bukan semua orang dapat menerima pemberitaan ini, malahan akan ada penolakan. Tetapi saya tetap ingin mengatakan ini. Bertobatlah sungguh-sungguh hai manusia yang ada di muka bumi ini, karena Allah-Mu sudah turun di antara manusia dengan memakai wadah-wadah manusia yang sederhana yang dianggap layak untuk diduki. Dan seperti yang kita tahu dari 3 tahun yang lalu, satu persatu pribadi Allah diperkenalkan, mulai daripada mempelainya Ibunda Fei Hamdani, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran itu sudah berdiam di dalam wadah casingnya Ibunda Fei ini. Dan tahun berikutnya adalah pengenalan akan pribadinya Roh Jesus Christ yang memakai wadah yang sederhana, yaitu Saudara Bapak Aditya Nugrahanto yang memegang kode E dan O, yaitu Alpha dan Omega. Dan di tahun yang seterusnya, yang terakhir sekali, diperkenalkanlah roh Bapak Yahweh itu sendiri yang tinggal di dalam diri yang sederhana, yang sangat diurapi, yaitu wadah Bapak Iman Lahagu. Bagi setiap manusia logika akan memandang rendah dan hina terhadap mereka, tetapi bagi mereka yang memandang dengan menggunakan mata hati, mereka akan tahu siapa roh yang ada di dalam casing itu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tidak mengertikah kalian apabila ketiga roh Allah yang Esa ini dinyatakan, bermaksud waktunya sudah hampir tiba dan kerajaan 1000 tahun damai harus berdiri. Saudara-saudari, Roh Kudus juga memberikan hikmat kepada saya tentang firman yang akan saya baca ini. Saya membaca ini di dalam dimensi roh dan kebenaran. Saya ambil di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16, dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan Roh Kudus memberikan saya pengertian, Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, yaitu Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, telah memakai wadah-wadah manusia dan menampakkan diri kepada para malaikat, yaitu para malaikat yang telah memakai wadah-wadah manusia, seperti malaikat Mikael, malaikat Rafael, malaikat Riana, malaikat Haniel, malaikat Serafiel, malaikat Kastil, dan banyak lagi yang telah dipakai oleh malaikat wadah-wadah manusia. Bukankah mereka telah bersaksi tentang ketiga roh Allah ini? Mereka bertemu dengan pribadi Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran lewat mimpi dan penglihatan. Nah, para malaikat-malaikat inilah yang memberitakan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal suara Allah, tetapi mereka telah mendapat pertentangan dan penolakan di kalangan manusia. Saudara-saudari, janganlah membatasi kekuasaan Allah dengan logika-logika.
Nah, yang kedua, perhatikanlah cahaya kemuliaan yang keluar daripada ketiga wadah ini. Sungguh pun berbeza-beza, tetapi amatlah luar biasa. Lihatlah cahaya yang dianugerahkan kepada mereka. Sekali lagi Roh Kudus memberikan saya ayat firman Tuhan ini sebagai peneguhan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sekali lagi kita membaca di dalam dimensi roh dan kebenaran. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan kemuliaan Tuhan. Buktinya kita lihat cahaya nur yang keluar dari hati mereka berganti-ganti warna apabila berhadapan dengan HP ataupun handphone. Dan anak-anak Tuhan juga mengikuti demikian, tetapi tidak bagi anak-anak dunia. Yang ketiga, perhatikanlah perkataan yang keluar dari lidah mereka itu. Ia mengandung kuasa. Sekali lagi Roh Kudus membimbing saya ke ayat firman ini. Saya bacakan di dalam dimensi roh dan kebenaran di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri daripada perkataan tetapi dari kuasa. Nah, perkataan mereka itu mengandung kuasa, yaitu roh hikmat, roh penasihat, roh nubuatan, roh yang penuh belas kasihan, dan lain-lain lagi. Dan manusia takut dan tidak suka mendengar perkataan-perkataan yang keluar dari mulut mereka, karena kebenaran-kebenaran itulah yang menyakitkan mereka. Maka roh yang ada di dalam mereka memberontak, menghujat dan menghina wadah-wadah ketiga pribadi roh Allah ini. Tetapi bekalah saudara-saudariku, waktu sudah hampir tiba. Tersungkurlah dan bertobatlah bersungguh-sungguh di hadapan Bapa Yahweh Yeshua Mashiach Elohim. Demikianlah kesaksian saya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya buat Allah kita di tempat yang maha tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Amin.